seakan-akan tidak ada kehormatan sama sekali budak itu zaman dulu. Mantan budak, tapi karena diangkat anak oleh Rasulullah, akhirnya dinikahkan dengan Zainab. Zainab ini orang yang nasabnya tinggi, kaya, pokoknya luar biasa lah. Cocoknya itu dengan kayak Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, kayak gitu aslinya. Malah dinikah dengan Zain. Akhirnya Zainab itu tidak bahagia, selalu bertengkar. Karena memang wajar dia orang perempuan yang nasabnya tinggi, tapi dia itu dapat budak, gitu, mantan budak. Akhirnya selalu bertengkar. Dia itu mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak kuat sudah tentang rumah tangga saya. Makanya di ayat ini, amsik alaika jaujaka. Udahlah Zaid, bertahanlah, tahan dulu, gitu, bersabarlah. Lama-lama ketika minta cerai lagi, jangan, gitu. Padahal Rasulullah itu tahu. Di sini ayatnya gini, telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu karena minta cerai, gitu loh. Maksudnya Zaid itu tidak kuat udah, dan bertakwalah kepada Allah. Nah terus, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Sebenarnya Nabi Muhammad tahu, diberitahu oleh Allah bahwa nanti Zainab ini akan menjadi istrimu, gitu. Nah, tapi ternyata Rasulullah tidak bilang-bilang, gitu loh, ke Zaid. Akhirnya lama-lama karena sudah tidak kuat, ya udah cerai. Ya, makanya di sini setelah dicerai, falamma qada Zaidun minha watara. Ya, ketika sudah selesai iddahnya, karena orang cerai itu harus ada iddah. Iddah itu untuk membersihkan rahim. Kalau ajaran-ajaran bukan Islam kan ada iddahnya atau enggak ada, enggak tahu saya. Dalam Islam itu kalau orang itu cerai ya 3 kali sucian. Apa tujuannya iddah? Untuk membersihkan rahim. Takutnya kalau ada orang cerai langsung menikah, 1 bulan menikah, bahaya itu. Jangan-jangan dia itu hamil dari suami yang pertama, menikah lagi, gimana? Tapi kalau melakukan iddah, dijamin aman sudah. Falamma qada di sini setelah iddahnya selesai, maka Allah nikahkan dengan Zainab. Dinikahkan Zainab dengan Rasulullah. Tujuannya apa? Likaila yakuna 'alal mu'minina haraj fi azwaji adiyaihim. Supaya nanti kalau ada kejadian, contohnya seperti saya tadi itu, Tata bagaimana, misalnya ada orang nanya, ini loh, apakah boleh Bang Juma menikahi Zainab? Sedangkan Zainab ini menantunya, yaitu mantan istrinya Tahta. Tapi Tahta anak angkatnya Bang Juma. Bagaimana hukumnya? Boleh. Mana dalilnya? Ini Al-Ahzab ini 37. Gitu ya. Nah. Jadi Ustadz, jadi Zaid itu adalah budak yang dibebaskan oleh Rasulullah, kemudian diambil jadi anak angkat, kemudian dinikahkan dengan Zainab karena nggak bahagia mereka pisah. Setelah pisah beberapa tahun kemudian diperistri oleh Rasulullah. Jadi itu bukan keponakan ya, dengar ya, dengar. Anak menantu, makanya saya contohkan biar paham seperti ya, anak menantu. Diambil anak oleh Bang Juma. Mantan menantu bukan ya, itu bukan anaknya si Said bin Said, itu ini mantan budak, anak angkat. Bukan. Jadi udah tidak sama dengan si Zaid. Oke. Udah jelas ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi Ustadz tentang si istri Rasulullah, Maria Al-Qibtiyah nih. Itu kan hadiah yang diberikan kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah membebaskannya sebagai budak, kemudian menikahi. Udah dinikahi itu dimerdekakan, kemudian nikahi ya Ustadz ya. Silakan Ustadz. Coba baca Tahrim ayat 1. Di situ itu istrinya, yaitu Maria. Coba baca Tahrim ayat 1. Tahrim. Oke, kita meluncur ke Tahrim.
Surah berapa itu Ustaz? Hafal? Tahrim. Bekerjalah bunda. Inilah Ustaz, ku cari-cari lah. Tahrim. Asal sumber Zugrub dan 6. oh 6 di atas. 66. Oh 6. Oh dekat surah Kahfi ada ya Al-Mulk ya Al-Mulk kan 65. Dekatnya Al-Mulk berarti 6. Dekatnya At-Tolak. Oh iya. Di atasnya Al-Mulk ya. At-Tahrim. Al-Mulk 67. Berapa surah ayat? Ayat 1. Oh, pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Tabtaghi mardata azwajik. Wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Silakan. Ini istri di sini gini, hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkannya, yaitu bagimu? Apa? Mengenai istri budakmu, wanitamu, yaitu Maria, istri. Ya. Coba baca Ibu tafsir Jalalain. Di situ istrinya, yaitu Maria. Pakai baju naon sih enak? Assalamualaikum Ustaz. Baju. Waalaikumsalam. Ini numpang nanya ini. Hmm. Ini tadi kan masalah apa anak menantu tapi dari anak angkat ya yang bisa dinikahi. Iya. Sebentar, saudara siapa cinta hitam. Sini ya untuk komparasi ya teman-teman. Gimana? Kalau mereka ngotot, kalau mereka tadi tentang anak menantu tapi bukan ponakan ya, bukan ponakan anak angkat tuh sabit. Nah, sudah cerai pun. Nah, kalau kita ke Bible ya Ustadz ya, Yehuda apa? Berzina dengan Tamar, itu masih menantunya loh Tamar. Masih status menantu. Nah, itulah yang akan menurun kepada Tuhannya Kristen. Yehuda itu salah satu suku 12 suku Israel, berzina dengan menantunya Tamar. Belum status cerai ya, untuk mengimbangi mereka kalau ngotot. Lanjut Bang Cinta Hitam. Ya, memang di dalam tafsir ada dua, ada yang madu, tapi sebenarnya ini Siti Aisyah itu cemburu ke Maria gitu loh. Memang kalau madu ada juga penafsir itu. Tapi kalau kita pakai hadis gitu tuh ya, memang Siti Aisyah dengan Hafsah ini cemburu ke Maria. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya sudah, mulai sekarang saya tidak akan lagi ya dengan Maria. Maria kan istrinya. Akhirnya kata Allah, jangan kamu mengharamkan yang dihalalkan, itu istrimu. Cuma untuk menyenangkan Aisyah dengan Hafsah gitu loh. Nah, kalau masalah madu, ya ada juga tafsirannya. Tapi terlalu umum kalau madu itu. Karena yang benar di situ, ya yang cocok, karena memang Rasulullah itu ingin, karena dia itu tidak enak lah ke Siti Aisyah karena cemburu gitu loh. Akhirnya untuk menyenangkan Aisyah, akhirnya oleh Allah jangan mengharamkan yang halal. Maksudnya apa? Maria ini istrimu halal. Untuk apa kamu menyenangkan Siti Aisyah? Mengatakan jangan, saya tidak akan lagi bersama Maria gitu. Padahal Maria itu istrinya gitu. Makanya Nabi itu maksum. Maksum itu ketika dia itu menyampaikan sesuatu, maka ditegur oleh Allah, diluruskan gitu. Silakan Bang Cinta apa? Nah, ini begini. Jadi kalau misalnya anak menantu asli kita gitu itu kan, itu tadi kan anak angkat ya. Nah, kalau misalnya anak menantu kita itu bisa gak seperti yang anak angkat tadi, Ustaz? Enggak, itu kan orang Arab kalau menantu sama seperti Islam. Sebelum Islam datang tidak boleh. Nah, untuk menghapus
Walaupun anak angkat tidak boleh orang jahiliyah itu. Makanya untuk meluruskan syariat Islam, maka dalam Islam kalau itu menantu anak angkat boleh. Yang nggak boleh itu kalau anak asli, anak kandung nggak boleh, mahram. Oh iya iya iya. Oke 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 oke. Ngerti tadi. Hmm. Apalagi ya? Kalau hamba saya apa budak gitu tuh, itu ya boleh menikah. Makanya masna wa sulasa wa ruba itu, kalau kamu tidak mampu adil, ya mendingan kamu ya menikah dengan orang budak, tidak masalah, atau yang merdeka. Kalau kamu mampu, tapi dibatasin gitu loh, 1, 2, 3, 4, jangan lebih dari itu. Nah, hal mampunya tuh dalam hal apa aja, Tas? Ya dalam hal nafkah, gilir, karena Rasulullah itu malam ini siapa, besoknya siapa, harus adil gitu. Nah kebanyakan orang poligami itu tidak seperti itu. Kadang-kadang isi yang pertama tidurnya di isi pertama doang, isi kedua ketiga cuma untuk kebutuhan itu doang, itu tidak boleh. Seharusnya nginepnya sama. Hari pertama misalnya, atau berapa hari, saya 3 hari di hari pertama di istri pertama, 3 hari di istri kedua, kayak gitu. Jangan sampai tidurnya di istri pertama doang, takut ketahuan kalau tidur di luar. Nah itu jangan kayak gitu gitu deh ya. Atau nafkah lagi ya. Intinya adil di situ secara umum, jangan sampai ada yang tersakitin karena tidak adil gitu loh. Dalam hal segi apapun itu tadi ya? Iya. Tanda-tandanya tidak adil itu pasti ada yang kecewa salah satunya. Mungkin dalam hal apa gitu. Kecuali dibatasin, kalau masalah perasaan dimaafkan oleh Allah. Ada ayatnya itu. Karena tidak bisa. Yang namanya, makanya harus dipahami semua lah. Kalau orang jangan, intinya kadang-kadang, saya ikut Rasulullah tata. Ya jangan gitulah, kan banyak sunnah-sunnah yang lain. Kalau kamu ikut beneran, sekarang gini, istrimu itu umur berapa? Umur 40 tata. Sekarang kamu menikah dengan perempuan umur berapa? 25. Ya gak sama sudah. Rasulullah itu istrinya Aisyah, umurnya masih muda. Lalu poligami dengan perempuan yang tua-tua sudah. Kamu terbalik kamu. Gitu. Ya. Silakan Oten. Oten ini paling takut ke Bible sebenarnya, Oten itu. Coba naik. Makanya punya kita itu dipahami. Biar kalau dialog itu enak, kita serang-serangan pakai dalil. Biblenya sendiri tidak tahu. Gimana mau si dialog? Clemens di bawah, si Clemens tuh di bawah. Tidak mungkin berani lawan tahta. Takut ke Bible dia itu. Enggak, Tahta yang saya itu, paham. Saya yang tidak paham pertanyaannya. Bible. Misalnya dia mengatakan, tahta saya tidak paham Bible, gimana? Naik bertanya. Ini pertanyaannya yang masih ada sekitar 300 pertanyaan yang dia. Naik, Clemens, naik, ayo. Oh, Clemens. Cicil pertanyaanmu, cicil. Ya minimal kalau naik 3 pertanyaan lah. Habis itu disambung lagi sore kan. Sebentar. Habis itu cicil lagi sampai malam. Gitu. Aku mandi dulu. Terus ini lagi yang saya framing ya, yang framing itu. Untuk wanita Islam itu masalah poligami, tenang saja. Apalagi lawan Kristen.
Justru kalian wanita ini berbahagialah karena ada Islam. Karena Islam itu membatasi 4. Sedangkan kalau kitab mereka mau 700 kalau mau boleh. Tidak dibatasin. Nah sekarang malah Islam diserang. Seharusnya Islam ini menyelamatkan wanita yang seharusnya tidak terbatas menjadi terbatas. Tidak boleh lebih dari 4. Coba kalau kita pakai Bible. Waduh, ini ada yang 700 istrinya. Ya tidak masalah, tidak ada larangan, tidak ada batasan. Ya, misalnya Nabi Ibrahim 3, Yakub 4, Esau 2, Musa 2, Salomo 700, ditambah Gundit 300, 1000 istrinya. Rehabean 18 istrinya. Ya. Begitu juga Daud punya istri banyak. Lot 2. Semua nabi rata-rata gitu. Nah, terus tidak dibatasin lagi. Nah, kalau Islam ketika turun masna wa sulasa wa ruba, lalu Rasulullah memanggil apa Gaulam kalau gak salah namanya. Gaulam, sini. Istrimu berapa? 10 ya Rasulullah. Ingat, sekarang sudah ada batasan. Apa ya Rasulullah? Ini masna wa sulasa wa ruba, batasannya 4. Terus gimana ya Rasulullah? Ya kamu pilih 4, yang 6 ceraikan. Itu. Setelah turun ayat itu disuruh cerai yang 6 gitu. Nah kalau pakai ajaran Bible mau 700 sudah apa-apa itu. Makanya jangan mengkritik poligami. Justru Islam itu membatasi. Nah terus pertanyaan ada yang nanya, Tata, kenapa kok dibatasi Tata oleh Nabi Muhammad, oleh Allah, kok tidak dihabiskan saja? Oh itu keadilan Allah. Secara kalau orang itu sadar ya, ada hadis gini, suatu saat perempuan itu lebih banyak. Ada yang mengatakan 20 banding 1, ada yang mengatakan 5 banding 1. Andai kan poligami itu langsung dihabiskan oleh Allah, ya kasihan perempuan nanti. Terus ditanya, kok tahu Tata perempuan lebih banyak? Secara akal logika wajar. Mulai dari zaman dulu Nabi Daud berperang itu, sekali perang berapa ribu yang mati. Maka sekali perang kadang-kadang langsung berapa janda yang ada. Akhirnya yang mati itu ribuan jutaan. Yang namanya perang kan laki-laki, otomatis perempuan banyak. Apalagi di zamannya Nabi, sekali perang banyak janda-janda. Sedangkan orang janda ini ketika punya suami dia enak, tapi ketika suaminya meninggal maka dia akan mencari nafkah sendiri. Makanya kalau dia dinikahin mau dipoligami tetap dia enak, kan tidak bekerja sudah. Makanya Selamat pagi Pak Ustadz. Silakan apa? Ya, cicil pertanyaanmu, Clemens. Ini host ini tidak kasihan sama saya kan? Tidak ada pokoknya. Tidak ada kasihan kalau Kasihanilah aku bos. Saya masih mencari masih kebenaran. bukan mencari kebenaran. Saya mencari energi dulu. Saya ini tidak tidur. Oh, baguslah. Jangan Tingkatkan. bos. Saya nanti diluan ke makam nanti bahaya. Udah bertanya apa pertanyaannya? Silakan. Aduh, pertanyaan saya host masih di bagian kenapa, jadi saya izin keluar dulu. Iya. Enggak, belum parkun cuci aja. muka ini. Oh iya, parkun aja akunnya. Parkun saja akunnya. Habis itu cuci muka, gosok gigi, cuci Nah, kaki. ayo sebelum keluar kamu nanya 5 dulu, setelah itu pergi. Saya catat, ayo. Nah tuh. Nyicil 5, ayo. Pak Ustadz, Apa? jangan dulu Pak Ustadz. Ini saya takut remata nanti bilang Ya, udah. Ada ilmu. Ya, ada apa, turun udah. Nanti aja, kawan-kawan. baik Pak Ustadz. Terima kasih. Parkun saja akunnya, cuci muka, mandi, habis itu baru nanya sambil mikir-mikir kan. Tetap nanti saya naik host hanya Aman. saya keluar dulu nanti karena siapa tahu teman-teman dari hotel nanti mau bertanya gitu. Terima kasih. Nah, ini kursinya masih ada satu di bawah.
Halo, tes tes tes. Ada Ustaz. Nggak kayak macet itu. Ya udah biarin aja lah Pak. Nanti aja, nggak apa-apa. Jangan dipaksa. Enggak, akunnya cuma Parkun aja. Ustaz. Parkun, cuci muka, Silakan. habis itu Yang lain. Nah. HDS sih, ada di bawah tadi. Mau cuma disuruh bertanya, takut orang-orang ini keras. Bertanya aja nggak apa-apa. Ingat ya, saya kalau nyuruh bertanya itu untuk orang Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ke Muslim saya enggak lah. Anggap saya orang bodoh sudah, tidak apa-apa. Karena saya hanya mau menjawab oten-oten ini, yang fitnah-fitnah ini. Kalau yang Muslim nanya aja ke Ustadz. Tuh Pak Denny. Mau bertanya Pak Denny, silakan Pak Denny bertanya. Udah. Halo, selamat malam. Salam Pak Denny. Selamat malam Pak Denny. Apa kabar dengan orang-orang yang aku cintai ini semua? Baik Pak Denny. Pak Denny apa kabar Pak Denny? Sehat? Setelah lihat kamu tambah baik. Mantap jiwa. Keren. Pak Denny ada mau ditanyakan Pak Denny? Enggak, pada ini itu dari dulu mau nyimak aku. Belajar Gimana kamu betul. belajar? Aku nggak pernah tanya, kamu tahu. Pak Denny Dia ini tahu tinggal siapa saya? tinggal syahadat sebenarnya Pak Denny ini. Syahadat atau tidak syahadat itu bagi saya yang penting itu aku cinta kamu, itu aja. Wih, mantap jiwa. Saya laki-laki Pak Denny. Ya cinta sebagai saudara toh. Mantap jiwa. Keren Pak Denny, keren. Itu. Ini Clemens dari tadi disuruh mandi nggak mandi-mandi. Tunggu bang, saya fokus sama Renata ini. Renata, adik saya itu. Siapa itu Renata? Awas diganggu ya. Jangan, kamu tuh nggak boleh ganggu-ganggu wanita. Biarkan mereka yang ganggu kamu, harusnya begitu. Oh, Iya serius. Jangan Kata pernah Kristen, Pak Denny, kata orang Iya, iya, Kristen, Yesus setara dengan Bapa. Pak Denny setara dengan Musa. Wih, mantap kali Pak Denny. Kata Pak Denny dia setara dengan Musa. Wih, keren. Siapa yang bilang setara sama Musa? Aku nggak setara sama Musa kok. Dikit lagi naik statusnya Pak Beda. Denny setara dengan Yesus. Tapi Musa itu kan nabi, Yesus nabi, berarti sudah setara. Iya, gini loh Bunda Kalau Rama. Pak Denny, Bunda Rama. kalau Pak Bunda Denny, Rahma. Pak Denny kalau udah setara dengan Musa, berarti sudah setara dengan Yesus dong. Yesus tuh nabi, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Kalau Seorang setara nabi dengan Yesus dihormati nggak di mungkin. orang tempat lain, di Kalau- tempatnya kalau- sendiri kalau- tidak dihormati. Wih. Kalau setara dengan Musa masih mungkin, masih bisa. Tetapi kalau setara dengan Yesus nggak mungkin. Dia Lah, Tuhan, kita Yesus bukan. kan nabi, gimana sih? Dia Yesus juga nabi loh. tapi juga Tuhan. oke, tuh. sedikit izin pamit dulu. Saya mandi. Keperluan Clemens, saya bayar kok ini. ditemenin kok malah kabur gimana sih? Ada aku, jangan takut. Enggak, dia itu mau mandi Pak Denny sama handphonenya. Makanya dia turun sama akunnya juga kan, karena mandi sama handphonenya. Gitu. Ini dari tadi saya tunggu Takumakum ini nggak muncul-muncul ini.
Takum akum gak nongol-nongol.